Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas At-Taubah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkhusus kepada Ustaz ini selaku ketua DKM dan seluruh jajarannya. Alhamdulillah hadirin, kita melanjutkan pelajaran kita setelah libur kurang lebih 3 bulan ya, insyaallah. Kita akhirnya dipertemukan kembali di majelis kita. Mudah-mudahan pelajarannya kemarin terakhir tentang bab takwa, bab tentang bertakwa. Maka kita lanjutkan kembali kepada bab yang ke-7, babul yaqini wat tawakkuli, bab tentang keyakinan dan tawakal. Berbicara tentang masalah yakin dan tawakal, ini ada hubungannya. Orang itu tidak akan bisa tawakal kalau nggak yakin. Ya. Jadi orang tawakal harus yakin, orang yakin pasti tawakal. Ya. Tapi mungkin sebagian dari kita, mungkin masih ada yang belum tahu apa makna tawakal. Karena tawakal itu bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Harusnya bahasanya bukan tawakal, tapi tawakkul. Cuman yang diserapnya ini dalam bentuk fi'il amr, wa tawakkal 'alallah gitu. Ya, jadi asalnya tawakkul yang lebih tepatnya. Cuman orang kita mengambilnya bukan dari masdarnya, bukan dari isim, tapi dari apa? Dari kata kerja fi'il wa tawakkal, dan tawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal itu adalah ketika seseorang menjadikan yang lainnya ya sebagai yang diwakilkan, itu namanya tawakal. Menjadikan selainnya sebagai wakil, itu namanya tawakal. Ya. Jadi kalau saya misalnya bergantung atau menyerahkan urusan saya kepada Indra, misalnya yang pegang kamera, maka saya bertawakal kepada Indra. Gitu. Kalau saya menyerahkan urusan saya kepada Ustaz Usrol misalnya, maka saya bertawakal kepada beliau. Jadi tawakal itu menyerahkan urusan atau mewakilkan satu urusan kepada orang lain. Nah, permasalahannya hadirin, kalau kita menyerahkan urusan kepada manusia, manusia juga punya urusan, betul? Kalau kita menyerahkan hajat kita kepada manusia, manusia juga punya hajat. Maka serahkanlah segala urusan, segala hajat kepada yang memiliki urusan dan segala hajat. Siapa? Allah. Maka fatawakkal Allah. Maka bertawakallah kepada Allah, ayyuhal mu'minun. Dalam ayat yang lain apa? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalimat ini wa 'alallahi. Harusnya ini hadirin. Ya. Falyatawakkal ya al-mu'minuna 'alallah. Semestinya seharusnya seorang mukmin itu tawakal kepada Allah, tapi kalimatnya dibalik. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Apa faedahnya kata ulama tafsir? Kalau satu kalimat yang semestinya di belakang ditaruh ke depan, maka maknanya ada kalimat hanya. Ya. Contoh kayak kita lagi sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya apa? Na'budu iyyaka. Harusnya na'buduka. Harusnya nasta'inu iyyaka begitu. Tapi dibalik, iyyaka na'budu. Maka ada penambahan kata hanya. Hanya kepada Allah lah kami menyembah, dan hanya kepada Allah
Mola kami minta tolong. Sama dengan ayat ini. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah hendaknya orang mukmin bertawakal atau menyerahkan urusannya. Nah, cuman konsep tawakal ini hadirin masih banyak orang yang keliru. Sehingga saking kelirunya kadang-kadang orang ketika sudah bertawakal kepada Allah tapi nggak ngapa-ngapain. Ikhtiar kagak, usaha kagak, kerja kagak, dia hanya bersandar apa? Pokoknya Allah yang ngurusin begitu. Nah, ini keliru dalam memahami konsep tawakal. Jadi tawakal itu masuknya ke bab hati. Masuknya kemana? Bab hati. Sama kayak tawadu. Tawadu bukan nunduk, bukan. Tapi tawadu adalah masuknya bab hati. Ketika hati kita merasa orang lain lebih mulia, itulah tawadu. Begitupun tawakal. Tawakal itu babnya bab hati. Artinya apa? Artinya secara zahir pekerjaannya sama, yang dagang, yang kerja. Tapi yang membedakan namanya hati. Jadi yang disuruh tawakal bukan badan, apa ya? Hati. Sandarkan, gantungkan, wakilkan segala urusan kita kepada Allah dalam hati, bukan dalam perbuatan badan. Makanya orang yang bertawakal bukannya orang yang nggak kerja, justru kerja. Fisiknya kerja, fisiknya di kantor, jasadnya di pasar, tapi hatinya tetap sama Allah. Itu namanya tawakal. Ya. Jadi jangan sampai salah kita nanti memahami mana tawakal. Ya. Jadi tawakal itu bukan nggak ada usahanya, justru ada usahanya. Sebagaimana salah sebuah riwayat ketika itu ada sahabat Rasulullah SAW punya onta, pengen sholat di masjid. Kemudian ontanya tersebut kagak diikat. Apa itu? Tahu apa namanya? Ya pulang, kenapa kau ikat ontanya? Ya Rasul, saya bertawakal katanya. Apa kata Rasulullah? Ikat dulu, baru tawakal. Artinya apa? Usaha dulu. Karena usaha itu tugasnya seorang hamba secara zahir. Adapun batin kita tawakal itu urusan hati. Nah, makanya masuknya tawakal itu kemana? Hati. Ada pun fisik, jalan terus. Mungkin sebagaimana yang saya ceritakan kemarin ketika di Malaysia, ada kisah seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri. Ini beliau ulama, yang namanya ulama enggak, kebanyakannya enggak punya skill buat mengerjakan kerjaan duniawi. Walaupun ada ulama yang kerja juga dan juga ada, tapi beliau kebetulan ada. Suatu hari ketika nggak ada rezeki, nggak ada makan buat keluarganya, Hasan Al-Basri tegur sama bininya. Kata bininya, bang, ya kerja apa ke pasar gitu, keluar. Suaminya punya keyakinan tingkat ini, tajrid bahasa ya hikamnya. Artinya apa? Dia meyakini bahwasanya usahanya ngajar, ntar juga ada rezeki begitu. Tapi bininya nggak mau tahu, abang pergi ke pasar, abang keluar dari duit gitu. Akhirnya demi Hasan Al-Basri nyenengin hati istrinya, akhirnya beliau keluar dari rumah. Beliau kemana? Ke pasar? Enggak ke pasar. Beliau pergi ke masjid. Pergi kemana? Ke masjid. Ini unik nih. Ini namanya rezeki di tangan siapa? Di tangan Allah. Ya. Orang kalau nyari duit di pasar, nyari duit di kantor, ini ke masjid. Ngapain? Sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah duha, ya bersih masjid, iktikaf di masjid, pokoknya di masjid aja. Dari pagi sampai sore, bininya tahunya lakinya kerja ke pasar. Pulang dari masjid ditanya bininya, gimana bang? Dapat kerjaan? Alhamdulillah, bosnya orang baik. Padahal bosnya Allah. Besok berangkat lagi, kerja lagi, keluar kayak orang-orang, berangkat ke masjid, iktikaf, sholat, ngaji, sore pulang, ditanya bang gimana pekerjaannya? Ya bosnya baik. Ditanya mana bang buat gajinya? Oh gajinya mingguan gitu. Menjelang seminggu, ya
detik-detik menjelang seminggu gajian nih, bininya kan nanya kan, ya Hasan Al-Basri bingung gimana kan ya? Kan nanti kerjanya, amin Allah. Pas hari H, di hari gajian, Hasan Al-Basri bingung. Ya. Ketika pulang ke rumah setelah selesai kerja dari masjid, kemudian dia mencium aroma masakan yang enak dari rumahnya. Gitu. Setelah masuk kaget, oh makanan banyak ini. Ditanya sama Basri, istriku ini makanan dari mana? Nah, ini makanan dari bos abang katanya. Perasaan kerjanya awal mesti. Bos abang bener kata abang, baik orangnya. Tadi utusannya kemarin bawain makanan banyak itu, sama duit itu, subhanallah. Ya. Ini kisah nyata, pelajaran buat kita bahwa rezeki orang itu enggak didasarkan dari kerjaannya. Ya, mohon maaf ya, Pak Ugi mungkin nyervis tuh, buka usaha, ya itulah usahanya. Saya ngajar, ceramah, itulah usaha saya. Jadi jangan disamain, misalnya istri saya bilang, Bang, kayak Pak Ugi dong bikin nyervis tuh, nggak bisa. Ada Pak Ugi, ya jadi khotib dong, nggak bisa juga. Enggak lucu dari para MC Pak Ugi ya khotib, sekeluarga, jadi masih keluarga. Udah masing-masing kerjaannya. Makanya prinsip di Islam nih, catat nih, Islam tidak pernah mewajibkan pengikutnya untuk kaya, bukan, tapi mewajibkan umatnya, pengikutnya buat rajin. Ngapain deh? Kerjanya apaan deh? Jangan malas. Ya. Maka di antara doa baginda Rasul, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung daripada lemah dan malas. Ini hadirin kita sebagai seorang Islam harus rajin. Kalau yang kerjaannya ustaz, nah ngapain tuh ustaz? Dagang madu, gitu. Propolis, gitu. Kita serah. Tapi kalau saya pribadi, kerjaan saya baca kitab aja. Di rumah baca kitab, nulis kitab, ngerangkum, saya ngajar, udah gitu. Saya nggak dagang, saya nggak buka nggak buka properti, nggak main investasi, para saya aman tuh ya. Sudah saya baca kitab aja lah, baca kitab, pekerjaan saya itu, alhamdulillah, ya, rezekinya nyamperin, kan begitu. Yang penting jangan malas. Ya, yang kedua, atau kata ulama, al-i'timadu al-asbab maksiyatun, ya, wal akhdhu bil asbabi ibadatun. Bersandar dengan sebab, bersandar dengan sebab itu namanya maksiat. Ya, mungkin kata-katanya masih agak rumit. Orang kalau meyakini rezekinya lewat kerja itu namanya maksiat hati namanya. Namanya apa? Maksiat hati. Kenapa? Karena kita meyakini ya kalau rezeki dari kerja, rezeki nggak dari kerja. Berapa banyak orang nggak kerja dapat rezeki? Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Jadi kalau misalnya kita nggak ada kerjaan sama sekali, bisa nggak dapat rezeki? Bisa. Terbukti kemarin waktu COVID, ya, yang kerja dirumahkan hidup nggak sampai sekarang? Hidup gendut lagi. Nah, bener ini. Ustadz kagak khotib, kagak ngajar, kagak ceramah, hidup sampai sekarang. Bahkan saya rasain Pak, di masa COVID rezekinya nggak beda sama di masa sebelum COVID. Ini menunjukkan apa? Yang ngasih rezeki bukan ngajar, yang ngasih rezeki bukan ceramah, yang ngasih rezeki bukan orang, tapi siapa? Allah. Makanya nggak ada yang bisa menutup pintu rezeki. Maaf ya, banyak orang meyakini, wah ini gara-gara dia nih disantet, dikirimin pelet, ditaruhin tanah kuburan, rezeki aneh seret lah. Rezeki nggak bisa dihalangi, apalagi urusan makan. Urusan apa? Makan. Kalau emang rezekinya masuk tuh ke mulut. Kalau emang bukan rezekinya, biar kali itu bisa merebus dari depan mata kita dan bisa merebus ini. Udah kita buka, udah kita comot. Ya,
diambil sama kucing misalnya gitu. Berarti namanya belum rezeki. Ya, ke istri saya kemarin tuh lagi minum es kopi enak banget dibagi orang. Alhamdulillah dibagi es kopi. Ditaruh istri saya bentar, diambil sama Kamal begitu. Diambil sama Kamal. Kalau yang anak-anak Kamal diminum sama dia, namanya betul tuh. Belum rezeki. Meskipun tuh kopi udah punya kita, dibagi ke kita, udah pengen kita minum, tinggal gelap doang, diambil orang, namanya belum. Jadi kita harus meyakini hadirin, yang namanya rezeki tiga. Tulis yang pertama yang kita makan ini, yang kita makan. Itu rezeki itu. Nih air nih, ini rezeki saya bukan. Ya, saya harus pastiin dulu. Bagaimana pastinya? Saya bisa minum, itu rezeki saya. Yang kedua, apa yang kita pakai? Nih, baju, peci, kitab, motor, kita naikin, itu rezeki kita. Maaf, kadang-kadang hadirin, ada orang rezekinya cakep. Siapa itu? Sopir orang kaya, sopir pejabat, rezekinya cakep. Kenapa? Nggak pernah punya rumah mewah, tapi nginepnya di mana? Rumah mewah. Yang duit villa. Nggak pernah beli mobil mahal, tapi naiknya tuh namanya orang nggak punya tapi rezekinya. Karena yang rezeki nggak mesti dia punya. Ya, mohon maaf ya. Kita jangankan punya Alphard yang versi terbaru. Ya, Vario aja bensinnya cuma ceban. Itu juga ceban, mulai nutur duitnya. Lagi mana kita mau naik mobil Alphard, pajaknya mahal, bensinnya mahal, kan malu naik Alphard bensinnya Pertalite, pakai subsidi lagi, barcode scan, ya kan mahal kan? Makanya prinsipnya kalau kita pengen hidup enak, udah yang penting menikmati, walaupun tidak memiliki, kecuali istighfar itu begitu ya. Jelas ya. Yang pertama tuh, orang yang meyakini bahwa kerjaannya yang ngasih rezeki maksiat hati. Ya, jadi mohon maaf kalau ada orang misalnya dia nggak minum khamr, dia nggak zina, dia nggak nyolong, dia nggak korupsi, tapi jangan dikira orang itu nggak maksiat. Karena maksiat ada dua, maksiat fisik sama maksiat hati. Nah yang kedua, adapun orang yang ahsul asbabi, dia itu ngerjain sebab, ngerjain kerjaan yang menyebabkan muncul rezeki, itu namanya ibadah. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, ibadah orang beda-beda. Ibadah ustaz ngeband kita, ibadah khotib naik mimbar, ibadahnya pedagang ke pasar, ibadahnya pegawai ke kantor, itu ibadah semua. Jadi jangan dikatakan apa tuh, wah dia lagi nyari dunia, enggak, dia lagi ibadah. Tapi kalau niatnya karena Allah, ya. Ibu juga sama, ibu ibadahnya ngapain? Ya, nge-DJ, tahu DJ bu? Nyupirin, diputar-putar, menyerik. Jadi begitu. Jadi ibadahnya ibu jangan samain dengan laki-laki. Nyapunya ibu ibadah, ngepelnya ibadah, gosoknya baju ibadah, dan sebagainya ibadah. Ya. Baik. Kemudian dalam ayat yang lain, ya. Fa'idha adzabta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila engkau berazam, bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Maksudnya apa? Serahkan urusan kepada Allah. Ya. Hadirin, perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa segala urusan itu bukan bergantung apa nih? Duit. Buat orang-orang kaya, buat hartawan, mereka mengukur urusan itu tergantung apa? Duit. Mau wujud fulus, mulus, mafi fulus, mampus gitu. Duit lancar kan? Ya, mampus. Kata orang kaya, ternyata enggak. Urusan bukan tergantung duit, walaupun memang 80% urusan tergantung duit.
Tapi sekali lagi jangan diyakini. Ya. Kenapa? Tuhan kita Allah, bukan duit. Ya. Berapa banyak orang bisa bikin acara besar, tadinya nggak punya duit, cuma minta sama Allah, ya Allah kirimkanlah orang-orang yang punya duit. Tetap dia nggak ujung-ujungnya apa? Tapi minta dulu sama siapa? Nah, bedanya gitu. Bedanya sama orang yang nggak tawakal. Kalau orang nggak tawakal, ada masalah minjem, ada masalah minta, ada masalah proposal, ada masalah ke orang kaya. Ini udah salah. Karena mereka nih, duit orang kaya, proposal, menantu, itu semua makhluk Allah. Makanya saya dari para santri khususnya di markas, kalau kita punya hajat apapun itu, ya, sebelum kita datangin rumah-rumah orang-orang kaya dan sebagainya, sebelum kita kasih proposal dan sebagainya, kita datangin Allah dulu, sholat dulu, wasta'inu bisholli, sholat dulu, ibadah dulu, minta dulu, ziarah dulu ke tempat orang sholat dulu, minta doa dulu, baru selesai semuanya, baru kita jampi itu, kita share di grup semuanya. Kenapa? Karena yang melanggar urusan kita bukan makhluk, tapi siapa? Ini ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, biasakan kalau ujian, ya, jangan dulu ya ikut les, ikut bimbel jangan, tapi doa dulu biar digampangin semuanya. Karena pernah kejadian ada orang pengen ujian nasional, ini zaman dulu ya, zaman saya. Ketika ada detik-detik menjelang itu, dia les, dia privat, nilainya bagus. Pas pengen ujian sakit tipes, sakit, nggak bisa berangkat ujian. Siapa yang ngasih sehat? Walaupun pinter banget, tapi kalau nggak dikasih sehat, ya nggak bisa. Jadi segala sesuatu urusan itu jangan gantungkan kepada makhluk. Fatawakkal ala Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah dalam hatinya, maka Allah akan mencukupinya. Saya pernah cerita dulu, ada seorang namanya Hasan Al-Basri juga, di ulama yang sama, punya khadim namanya Habib Al-Ajami. Ini Habib bukan Habib yang sekarang, bukan, namanya Habib. Ya, artinya Habib itu maknanya kekasih. Habib Al-Ajami. Nah, ini Habib adalah khadimnya Hasan Al-Basri, seorang ulama besar di zamannya, muridnya Sayyidina Ali. Suatu hari beliau bulan puasa. Kan kalau orang puasa masak buatan untuk buka puasa. Udah jadi itu makanan siap buat dibuka. Detik-detik menjelang buka puasa setengah 6 kurang lebih diketok pintu rumah. Tok. Pas keluar, ini Habib ketemu ada orang tukang minta. Lantas kemudian ini orang minta ngelas, kasihan. Habib Al-Ajami nggak pakai banyak kalam, itu makanan buat buka puasa nih. Beliau berdua dikasih ke tukang minta-minta tadi. Tukang minta-minta dikira, didoain, pulang. Hasan Al-Basri nanya sama Habib Ajami, Beb, mana makanan buat buka? Lah, tadi dikasih ke tukang minta-minta. Ente nggak tahu lah enggak, semuanya dikasih. Ya Habib, anta katsirul yakin wa qalilul ilmi. Ya Habib, ente bener yakin, ente banyak, yakin ente tinggi, tapi ilmu ente cetek ya Habib. Kenapa? Paroin aja sebagian, kasih dia semua, itu juga disebut bagi. Kan gitu ya, bener kan? Kita kalau nggak bagi semua minimal setengah dikata bagi nggak namanya? Disebut bagi juga. Tapi karena Habib itu tinggi banget keyakinannya, entah juga ada lagi begitu. Ini ahlul yakin namanya hadirin. Ahlul yakin. Hasan Al-Basri ahlul ilmi. Kalau ngapa-ngapain pakai hitungan. Kalau ahlul yakin nggak pakai hitungan, siapa yang baik tadi balas. Gitu. Cobain kita pulang dari sini nih. Misal kata kalian ada orang lagi nongkrong gitu, kita beliin kopi. Entar dibalas sama Allah kopi. Bisa jadi 2 bungkus. Bisa kopi yang Starbucks, malah kita kasih kopi kapal api itu. Yakin aja deh. Kalau ahlul yakin nggak pakai perhitungan. Tapi kalau ahlul yakin gitu dulu. Gua kalau sedekah segini, kita mau makan, kita bagi setengah atau sepertiganya gitu. Diomelin sama Hasan Al-Basri, ya Habib, ente emang betul tinggi yakinnya, tapi ilmu ente cetek.
air mata nyemir aja itu. Namanya juga orang-orang yang sufi gitu. Maghrib datang, ternyata Hasan al-Basri kagak makan, nggak buka, illa pakai air doang. Batalin puasa. Selesai batalin puasa di malam hari udah mulai keroncongan dulu. Subhanallah, tiba-tiba ada datang orang kaya utusannya dibawa makanan yang banyak, bahkan lebih banyak dari yang dikasih tadi sama Habib. Habib yang terima, ahlan wa sahlan, diterima itu makanan ya Allah, dibawa itu. Ya Hasan, syukur lihat nih makanan tuh. Yang tadi kita kasih cuma senampan, nih bernampan-nampan ente dapat. Ya Hasan, ini kata Habib, anta kathirul ilmi walakin qalilul yakini. Ente banyak ilmu tapi kurang yakinnya sama Allah tuh. Subhanallah. Intinya apa tuh? Intinya ya udah yakinin aja. Apa yang keluar pasti balik. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Pasti hadirin, coba cobain. Besok kita bikinin makanan, kita kasih orang. Insya Allah Allah balikin, bahkan lebih baliknya. Cuman jangan minta makanan yang sama. Ngasih kolak berharap kolak, jangan. Bisa jadi ngasih kolak balasannya pizza, bisa jadi pizza pakai teh, pizza. Bukan pizza, bukan pizza. Itu beda kan, belinya ada nipis di pizza. Kalau kita kayak gitu lawan ini gitu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman apabila dzukirallah disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, hatinya takut. Di sini hadirin, ya, ada satu sifat yang disebutkan oleh Allah. Ya, yang pertama, orang beriman cirinya dibacakan disebut nama Allah hatinya getar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayatnya, bertambah imannya. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ya. Makanya ya, kalau kita sudah yakin dengan Allah, maka pasti tawakal karena dia. Bahkan di antara bentuk tawakal tidak berobat di saat sakit, itu bentuk tawakal. Apa sih Ustaz hukumnya berobat? Kata ulama, hukum berobat mubah. Ingat apa? Mubah. Apa arti mubah? Boleh, bukan wajib. Kapan berobat jadi wajib? Kalau seandainya kita sakit, gara-gara sakitnya kita ngerjain maksiat, tuh wajib berobat. Atau gara-gara kita sakit, kita tinggalkan perbuatan taat. Nah itu berobat, wajib hukum buat orang begitu. Karena gara-gara sakit nggak sholat zuhur, gara-gara sakit nggak sholat maghrib, udah berobat, jadi wajib. Tapi kalau dia itu sakit tapi nggak ngapa-ngapain, ya, sholat zuhurnya tetap jalan, jamaahnya tetap jalan, yang begitu sunnah, berobat atau mubah berobat. Jadi berobat itu dasarnya bukan wajib, tapi mubah. Nah maka ketika Nabi SAW melihat ada perempuan, dia punya penyakit Pak, itu suka ayan. Nah sering ketika lagi ayan, auratnya kebuka. Diminta sama Nabi, ya Rasulullah, tolong doain saya. Emang kenapa saya kalau sakitnya sakit ayan? Ketika lagi ayan, aurat saya kebuka. Saya minta didoain biar sembuh. Apa kata Rasul nih? Pertanyaan Rasul. Mau sabar? Apa saya doain sembuh? Nah, kenapa mau ditanya? Karena ini mubah, boleh-boleh aja. Mau sembuh dengan berobat silakan. Enggak juga apa-apa. Kenapa? Tiap detik orang yang sakit, maka Allah gugurkan dosanya, Allah angkat derajatnya, pasti. Pasti. Tiap detik orang sakit, dia nggak ngeluh, dia sabar, Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya. Bahkan mohon maaf, orang mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat. Anak orang sakit, kalah yang sholat. Kalah yang sholat. Kenapa kalah yang sholat? Karena sholat kita kadang nggak khusyuk.
Sholat kita kadang kurang ikhlas. Tapi kalau sakit udah pasti berpahala, pasti diterima pahalanya. Kalau sabar. Cuman satu syaratnya, mulut kita jaga jangan ngeluh. Hati kita jaga jangan dongkol. Itu doang syaratnya. Kalau kita begitu, sholat kita bisa kalah sama sakit kita. Makanya banyak orang sebelum meninggal dikasih sakit. Macam-macam. Tanda Allah sayang kepada hambanya, Allah kasih sakit. Ada yang asam urat, ada yang darah tinggi, ada yang diabetes, ada lagi yang keren dikit jantung kolonel itu kolonel. Tapi kita pengen yang sehat-sehat aja ya. Amin ya rabbal. Nah singkat cerita akhirnya apa kata Rasul? Mau saya doain sembuh, apa mau sabar? Nah ini perempuan ini sabar. Saya sabar aja dengan Nabi tetap sakit dapat pahala. Tapi saya minta doain saya biar nggak kebuka aurat saya. Nah cakep banget. Makanya permintaan doa saya itu, ya Allah kalau Engkau kasih saya sakit, kasihlah sakit yang tidak menyakitkan saya. Kasihlah sakit yang tidak membuat saya meninggalkan kewajiban dan yang sunnah. Kenapa? Sakit itu Pak itu masya Allah luar biasa. Kadang kita ini kagak sadar kalau kita lagi sakit sebenarnya kita lagi dimanja sama Allah. Kapan sih orang manja sama orang tuanya, anak manja sama orang tua lagi sakit? Kalau lagi nggak sakit kita yang makan, kayak ngasih makan ayam, makan soto gitu. Tapi kalau anak lagi sakit, bocah sakit, nah bisa diapain? Disuapin orang tua sama, kita lagi sakit sama Allah, manja kita memang apa? Gitu. Nah jadi kembali lagi tadi sakit adalah tanda orang tersebut orang baik. Gitu, ya. Nah jadi kembali lagi ada 3 ciri orang beriman. Yang pertama hatinya bergetar disebut nama Allah. Yang kedua dibacakan ayatnya nambah imannya. Yang ketiga bertawakal kepada Allah. Nah ada hadis ini yang pertama, cuman hadisnya cukup panjang ya. Yang mana saya bacakan globalnya aja. Intinya nanti di hari kiamat para anbiya diperlihatkan kaum-kaumnya, umat-umatnya. Ada nabi yang cuma umatnya cuma 2 orang, ada yang 3 orang, ada 10 orang, ada yang umatnya banyak, ada yang umatnya dikit, tapi cuma 1 nabi yang umatnya begitu besar. Sawadun azim, kelompoknya sawad. Sawad itu maknanya hitam, aswad. Azim gede. Antum bayangkan kalau ada satu rombongan besar di padang pasir, itu yang kata apa tuh? Hitam semua, titik. Artinya orang banyak benar. Itulah kelompok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa dikatakan undur ila ufuqil a'la, coba lihat ke ufuk yang lain, tiba-tiba fa idza sawadun azim, ada kelompok besar, ada yang mengatakan hadi ummatuka, itu adalah umatmu ya Rasulullah. Wa ma'ahum sab'una alfan, bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang masuk surga tanpa hisab. Enggak pakai dihitung-hitung sampai Allah. Wala ada, enggak pakai azab. Nah, mendengar begitu, sumana hadha pada khala manzilah, habis dengar begitu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya. Fa khadana nasu fi ulaika alladziina yadkhuluna jannata bighairi hisab wala adab. Sahabat tanya tuh, siapa tuh ya orang yang masuk surga enggak pakai hisab, enggak pakai azab? Langsung aja bypass nih, langsung masuk surga. Faqala ba'duhum, kata sebagiannya apa? Bala alahum alladziina sahibu Rasulullah, mungkin itu yang sering nemenin Rasul hari itu, yang kemana-mana ikut Rasul. Oh, nah jujur Pak, sahabat Nabi nggak semuanya sering nemenin Nabi. Karena sahabat Nabi kayak kita, cinta sama Rasul, ya, khidmah sama Rasul, tapi kadang terbentur dengan aktivitasnya. Tapi ada orang yang terus nemenin Nabi. Siapa itu namanya? Abu Hurairah. Kemana aja ikut Rasulullah. Rasul perang, ikut perang. Rasul ngaji, ikut ngaji. Rasul pulang, ikut pulang. Tunggu depan rumahnya tuh sahabat Abu Hurairah dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi banyak sahabat, termasuk nih sahabat Abu Bakar Siddiq. Beliau kan punya kerjaan. Kadang ketemu pas sholat doang, sisanya tidak. Begitu pun Umar bin Khattab. Makanya kita ya masing-masing punya keutamaan tuh. Katanya lagi ada yang mengatakan wala alahumul ladzina ulul Islam, mereka adalah orang yang lahir langsung Islam dan mereka tak pernah berbuat syirik sama sekali. Itu kata
kata sebagian sahabat. Intinya mereka lagi diskusi ini, siapa yang masuk dalam pakai hisab. Faqala man ladzi taquluna fi, kata Nabi, kalian lagi bicarakan apa? Fa'akhbaru, maka mereka kasih tahu, ya Rasul, kami lagi ngomongin siapa yang masuk dalam pakai hisab. Kata Nabi, humul ladzina la yaqul. Satu, mereka yang enggak pernah meruqyah orang. Mereka yang enggak pernah meruqyah orang. Yang kedua, wala yastarqun, enggak pernah minta diruqyah. Yang ketiga, wala yatatayyarun, dan tidak apa? Tidak percaya akan horoskop zodiak. Ini memang zaman sekarang masih ada yang percaya gitu. Kemarin ada yang ngomong gini, Bang, kamu kan Cancer, aku Pisces, kita nggak cocok lah. Karena Cancer itu di darat, Pisces di air gitu katanya. Agak nyambung ini. Ini pasti masih dulu sering itu ikut ketik Rex pasti untung gitu ya. Nggak ada yang namanya rezeki di tangan horoskop, nggak ada rezeki di tangan. Biar kali kata majalah nih, orang yang Pisces lahir sekian rezekinya lagi seret, enggak, rezeki Allah luas. Nah, jadi orang yang ketiga tadi tidak percaya takhayul, tidak percaya ya dengan tipu-tipuan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, dialah orang yang bertawakal. Empat sifatnya, nggak pernah meruqyah, nggak pernah diruqyah, nggak percaya akan zodiak, sama yang keempat tawakal kepada Allah. Itu yang masuk surga bebas. Faqama Ukasyah bin Muhsin ini. Maka satu orang berdiri namanya Ukasyah. Ada sini yang nama cucunya Ukasyah. Ini Ukasyah bin Muhsin pakai shad, bukan Muhsin. Muhsin pakai shad. Apa kata Ukasyah? Ud'ullaha an yaj'alani minhum ya Rasulullah. Doain saya biar termasuk yang 70.000 tadi ya Rasul. Apa kata Rasul? Anta minhum ya Ukasyah. Engkau golongan mereka wahai Ukasyah yang mau saudara pakai ini bisa. Faqama rajulun akhar, yang lain diri lagi, sendiri lagi. Apa kemudian? Ud'ullaha an yaj'alani minhum ya Rasul. Doain saya biar 70 masuk yang 70 tadi. Faqala sabaqaka biha Ukasyah. Ente ya pula udah keduluan sama Ukasyah. Artinya yang diperkenankan masuk dalam pakai hisab hanyalah Ukasyah. Nah, cuman banyak orang memahami hadis ini katanya kita nggak boleh ruqyah. Ini salah. Ya. Cuman bagusnya kalau saya ruqyah, tawakal sama Allah. Ya. Tawakal sama Allah. Banyak ya orang bilang berdasarkan dengan hadis ini katanya enggak boleh meruqyah, boleh diruqyah, tapi lebih afdal tawakal sama Allah. Obati diri sendiri aja. Ya, inilah sekedar pembahasan hadis tentang tawakal dan yakin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, dipersilakan untuk berdoa.